Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam Gembleng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda Kirana. Sosok Mas Imam Gembleng yang selalu aktif, selalu sibuk dengan berbagai macam kegiatan ya. Terima kasih. Dan Mas Imam Gembleng ini kalau kita melihat ya selain seorang guru PNS yang mendidik anak bangsa, ini mulia sekali pekerjaannya. Mas Imam Gembleng ini juga di Jepara banyak dikenal sebagai seorang seniman, pelukis yang terkenal. Karya-karya Mas Imam ini sudah kemana-mana ya, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat kota Jepara dan juga mendidik anak bangsa, mengajari anak-anak kecil dengan melukis dan lain sebagainya. Dari mana itu muncul ide-ide seperti itu, Mas? Ya, alhamdulillah kita mendidik anak-anak ini kan memang satu tugas negara. Karena kita ikut tes untuk menjadi guru dan alhamdulillah diterima. Yeah. Tadinya tidak ada cita-cita untuk itu, tidak ada cita-cita. Jadi keseharian kita mengajar melukis anak-anak di kelas PAUD, di kelas SD, SMA sampai umum. Sekarang satu hal, Mas Imam, saya tertarik dengan nama dari sosok Mas Imam ya, Imam Gembleng. Kayaknya kok nggak yakin juga kalau nama aslinya itu gitu. Sebenarnya nama aslinya siapa sih, Mas? Ya, untuk nama panjang. Jadi nama ada panjang ada pendek. Nama panjang saya yang dari bapak dari kecil itu Hari Imam Prayitno. Oke, Hari Imam Prayitno. Nama yang cukup bagus ya. Artinya mungkin perlu nggak kita sampaikan? Setiap hari selalu memimpin menjadi imam gitu. Iya, Prayitno, waspada. Kalau Prayitno, waspada. Selalu waspada. Oke. Bagus sekali namanya ya. Imam waspada. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kok berubah menjadi Gembleng gitu? Apa setiap hari selalu pengen digembleng atau gimana? Ya, jadi nama Gembleng ini saat saya remaja, ini kita belajar melukis di Sanggar Gembleng di Pati. Ya, saya kelahiran Pati dan belajar di Sanggar Gembleng Pati. Sampai sekarang sanggarnya masih ada. Dari Pati, melanglang buana, terdampar di Jepara. Ya. Seperti apa sih kisahnya kok bisa sampai Jepara? Ya, kisahnya seperti ini. Saya belajar pertama kali melukis sama Mas Karno, sahabat saya di SMP itu. Mas Karno, ya. Mas Karno yang dia punya asistensi melukis yang hebat, yang bagus, dia kuliah di sini. Oh, seperti itu. Ya. Untuk kita ikut di sana, waktu itu saya masih SMP, kita cari uang sendiri. Bagaimana kita bisa kuliah seperti Mas Karno? Ya tidak mampu, kita orang tidak mampu. Tetapi saya waktu itu di Pati, saya anak jalanan, Mbak. Iya, saya kerja di terminal pedagang asongan. Ketika saya punya sangu untuk pergi ke Jogja untuk belajar, saya kerja. Ketika dapat 20.000 waktu itu sudah dapat tiket untuk ke Jogja. Kita sudah belajar di sana. Jadi saya belajar sama teman yang kuliah di Jogja selama 2 tahun. Nah, setelah itu saya mempunyai ilmu yang saya rasa cukup. Saya ikut kerja dan melamar kerja di sentra patung logam Juwana. Nah, setelah saya dari sentra patung Juwana itu saya bekerja di sana, saya tertarik dengan keadaan Jepara yang katanya di sana tempat relief, tempat ukir dari kayu. Jadi saya pengen mendalami ilmu itu, pengen bisa bekerja di bidang kayu, di bidang seni patung tadi. Ini sangat menyentuh perasaan ya, dan mungkin bisa menginspirasi masyarakat semua ya. Tidak harus sukses di awal, tapi kita mulai dari nol itu bisa kian kesini bisa menjadi lebih baik begitu. Iya, nol total, karena kita masuk di Jepara yang tadinya ingin belajar patung, ingin belajar ngukir, jadi tidak mampu, tidak bisa. Karena ketika harus belajar dulu, kan butuh biaya. Akhirnya saya tidak kerja patung atau tidak belajar ngukir, Mbak. Akhirnya saya terjerumus masuk di gudang jadi tukang amplas. Mungkin ada sesuatu ya yang membuat Mas Imam ini jadi betah di Jepara gitu. Kok kecantol di Jepara gitu, akhirnya menetap di Jepara. Yang menarik sebenarnya apa sih?
Dari awal kita datang sudah punya niatan untuk berkarya, dan saya rasa Jepara ini tempat yang sangat cocok karena kota bisnis yang luar biasa, kota bisnis yang tidak pernah tidur. Kalau saya punya kemampuan seni sedikit saja, apalagi banyak, pastinya saya akan bisa mendapatkan hidup yang layak, atau saya bisa meraih cita-cita saya di Jepara. Jadi saya masuk Jepara sudah punya niat dari rumah untuk berkarya. Ya. Dan Mas Imam menganggap Jepara ini tempatnya ya? Iya, paling ideal. Yang pas, yang ideal. Ya. Karena kota yang betul-betul produktif atau yang betul-betul aktif dari pelosok desanya sampai pelosok kota. Ada semua di bidang seni. Produktif, aktif dari pelosok desa sampai kota, sebagai kota yang memang benar-benar mendalami ukir-ukiran, lukisan, patung dan lain sebagainya di sini ada gitu ya. Iya. Oke. Bahkan tokoh-tokoh dunia banyak lahir dari Jepara. Keren luar biasa. Ya. Wow, kita banyak belajar dan terinspirasi dari beliau-beliau. Awalnya Mas Imam ini masih single atau istri asli Jepara, atau bawa ke Jepara sudah beristri begitu? Saya masuk Jepara usia belia. Iya. 27 tahun saya bujang. Ingat saya hanya bawa tas ransel kecil yang isinya di dalam Al-Quran kecil dan 2 setel pakaian. Yang itu menjadi energi saya ketika saya di sini betul-betul nol. Bahkan kalau kita mau menikmati hidup ini, ya kok tidak mampu, Mbak. Iya. Makan aja dikasih makan, namanya Mbah Ni itu. Ya makan dikasih. Kos itu ya. Belum kos, kita tidurnya di gudang. Kita tidur di gudang, di samping gudang itu ada penjual nasi namanya Mbah Ni. Kita tidak usah nyebut, Mbah, saya mau ngutang, nggak usah begitu. Sudah bilang, kamu di sini nang makanlah gratis, mungkin karena wajah saya yang begitu memprihatinkan. Jadi sama Mbah Ni tersebut, ketika kita kerja di satu gudang, nama gudang itu Trio, gudang Trio di Tahunan, itu kita kerja serabutan di situ, Mbak. Nah, setelah kerja serabutan tadi, kita apakah nanti saya akan seperti ini terus? Sudah ada timbul pertanyaan seperti itu. Saya tidak boleh di sini lebih dari 1 tahun. Akhirnya saya harus hijrah di Jepara. Padahal sentra patung itu kan adanya di Jepara. Kalau kita di Tahunan kan sentra pabrik. Iya, sentra pabrik di situ. Tadi loh Mas, pertanyaannya yang belum dijawab. Ketemunya jodoh di sini. Ketemunya jodoh di Jepara. Itu ceritanya seperti apa? Iya. Jadi dari kita kerja di gudang tadi, sudah ada pemberontakan dalam hati. Saya bekerja di sini itu hanya untuk jembatan kita mau eksis di dunia seni patung, untuk dieksis di dunia seni lukis. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Akhirnya kita hijrah di kota. Ya, karena tepatnya di kota itu. Ya, karena dari Tahunan ini kan kecamatan. Iya. Kita ke Jeparanya Jepara kota. Oh, gitu. Ya, khususnya kita di Panggang. Ya, di Kelurahan Panggang itu. Ada teman. Kita ditawarin temennya tentara. Jadi gitu. Kita jadi kerja di gudang tadi, ada teman tentara namanya Mas Warno. Loh, Mas Imam, aku punya tempat kos kosong. Masa tidur di gudang yang begitu kotor? Ayo ikut aku. Ketika kita di kos Mas Warno ini, sudah Tuhan memberikan benih-benih cemerlang di situ. Sama ibu kos. Kita ngomong anak kecil di situ, diajar-ajarin gambar. Akhirnya anak kecil tadi juara menggambar. Setelah juara menggambar, ada job lagi di satu toko apotek di situ. Cucu atau anaknya suruh ngajarin gambar, juara juga. Akhirnya di situ ketemu jodoh, Mbak Dina. Wah, ini yang dicari. Semakin membuat saya tertarik ya dengan apa yang digeluti oleh Mas Imam Gembleng ini, dari mulai honor 50.000 dan sampai digeluti sampai dengan ketekunan, kekuatan, ketabahan, kesabaran pasti itu di sana selalu beriringan yang saya sebutkan tadi sampai sesukses ini gitu. Saya mengatakan Mas Imam ini sukses ya karena sudah PNS dan membuat usaha-usaha juga berhasil gitu. Ceritanya seperti apa tuh?
menjadi hoki seperti ini kita ketemu tokoh-tokoh hoki atau tokoh-tokoh baik yang tidak lepas dari doa orang tua. Saya yakin didoakan orang tua, betul. semoga anakku ini yang jelek, yang dekil ini dimanapun ketemu orang baik, ketemu malaikat-malaikat, ditolong sehingga anak saya ini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hidupnya baik. Jadi kalau saya mau tidak baik ditolong orang, kalau saya mau tidak baik ditolong orang. Dan waktu itu saya dapat job ngecat ini. Jadi ngecat itu kita sampai totalitas. Ketika kita tidak totalitas, kita tidak dapat hoki. Waktu itu saya ngecat rumah dari Ibunda Siti Rofiah dan Bapak Widodo BR. Ini awal kesuksesan saya masuk di dunia guru. Saya tidak tahu ketika saya ngecat di situ, ternyata ini rumahnya Bu Guru. Dan rumahnya Pak Guru. Oh gitu ya? Iya. Dan waktu itu, loh Mas Imam ini kerjanya apa? Saya hanya kerja serabutan Bunda Rofi. Udah gini aja. Setiap waktu nanti ngecat di sekolah saya, ngecat di rumah saya. Iya. Tapi ada syaratnya. Kalau Mas Imam ngecat di rumah saya, harus mau tak bimbing. Oke. Dalam bimbingan beliau, Mas Imam masih muda, harus kuliah. Nanti tak daftar ke. Nah, biayanya nanti gimana? Pak Widodo dan Bu Siti Rofiah. Gampang, nanti Tuhan yang ngasih. Setelah saya daftar kuliah itu di jurusan guru, karena beliaunya guru, saya diarahkan jadi guru dan sekolah di extension di universitas terbuka. Ketika mau bayar ini gimana? Bingung. Nggak jadi bingung. Kalau mau bayar, kebetulan Pak Widodo ini suruh ngecat rumahnya. Oh iya. Dapat honor di situ ya? Bisa dibilang yang diberikan ke saya cukup untuk bayar sekolah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi hidup itu menurut saya gaib dan tidak ada perencanaan dan sudah direncanakan Tuhan. Tapi Tuhan mempunyai tokoh-tokoh wakil di bumi. Ibu saya baik, bapak saya baik. Beliau berdoa. Saya tidak pernah mengakui kesuksesan atau yang dianggap sukses Mbak Dinda ini punya saya. Tidak, sama sekali tidak. Jadi yang kita dapatkan sekarang ini jerih payah dari orang tua kita, dan ini karya guru-guru saya. Karya guru saya. Saya ini kan fotokopi aja. Selain orang tua, ternyata Mas Imam ini ada tokoh-tokoh yang selalu membimbing terus ya, untuk mengarahkan Mas Imam menuju kesuksesan. Tokoh-tokoh ya, mungkin tokoh-tokoh bisa disebutkan selain Ibu siapa tadi? Siti Rofiah sama Pak Widodo BR. Mungkin ada sosok-sosok lain yang sangat berarti banget di hidup Mas Imam. Tadi saat saya kos, Mbak, saat saya kos di Panggang ya, itu Panggang Pungkuran itu, bukan Panggang biasa. Kalau Panggang Pungkuran itu depannya kabupaten dan rumah dinas bupati dan kantor kabupaten. Di situ ada perpustakaan. Ketika disebut Panggang Pungkuran, di belakang ini ada butulan. Butulan itu pintu kecil yang untuk kepentingan masyarakat sana lewat mungkin, atau orang-orang dinas untuk berkunjung ke belakang mungkin waktu itu. Dan saya menggunakan jalan itu untuk selalu datang ke perpustakaan Jepara. Itu hanya terkait rajin ke perpustakaan berarti ya. Dan saya bertemu beliau Pak Hadi Prianto sebagai pegawai perpustakaan itu. Bapak Hadi Prianto, sang budayawan itu ya. Iya. Ketika saya bertemu di situ, akrab dengan beliau, itulah inspirasi saya berikutnya. Muncul. Iya. Ketika saya banyak baca buku di situ, loh, Pak Hendro orang Pati. Tokoh waktu itu Pak Hendro mungkin masih camat, belum bupati. Oh, Pak Hendro juga. Iya. Oh, Pak Hendro juga keren banget nih. Menjadi inspirasi saya. Inspirasi Mas Imam ya, Pak Hendro juga. Kita cukup dekat. Cukup sering banyak belajar, sering ngobrol sama beliau. Iya, benar-benar. Jadi alhamdulillah saya ini ketemu tokoh-tokoh yang menjadikan saya selalu terinspirasi. Kalau kita berbicara tentang Pak Hendro Martoyo ya, Pak Hendro itu kan sosok yang sangat menginspirasi juga untuk di Kabupaten Jepara ini. Jasa-jasa beliau juga sangat banyak. Beliau memimpin Jepara sebagai bupati ini dengan sesuatu yang sangat bijak, memberikan suri tauladan kepada masyarakat di Kota Jepara yang begitu bisa kita contoh suri tauladan yang baik begitu dari sosok Bapak Hendro. Sekarang dari Mas Imam Gembleng sendiri, sosok Pak Hendro memberikan suri tauladan kepada Mas Imam Gembleng dari sisi apanya itu? Pertama awal jumpa
ini kan sama Pak Hadi ya. Nah, itu dari prestasi anak didik yang satu tadi mendapatkan juara di tingkat nasional, terus bertemu beliau. Pada kesempatan berikutnya kita bertemu, diundang dan diberi apresiasi. Oh, ini ada guru yang ada punya prestasi, atau ada murid, ada siswa yang ada prestasi, langsung kasih hadiah. Jadi kita itu tidak banyak butuh petua, tetapi kita butuh apresiasi. Kita pelukis, kita mau bayar kuliah dari lukisan itu. Pak Endro, sebelum kita, Pak saya pelukis, saya mau bayar kuliah, Pak Endro itu sudah tahu. Mas Imam, saya mau beli lukisan. Dan kuliah saya jadi lancar, akhirnya bisa jadi guru. Karena diapresiasi oleh tokoh-tokoh yang menginspirasi. Iya. Saya tanpa diberi apresiasi, saya bukan siapa-siapa. Karangan Bunga tanpa diapresiasi bukan siapa-siapa. Dan apresiasi Karangan Bunga kita sudah Pak Ma'ruf Amin, wakil presiden kita itu pesan Karangan Bunga ke kita. Keren, ya. Iya. Bagus banget nih, saya tertarik nih di sini. Kepala BIN Pak Jenderal siapa Pak? Pak Jenderal siapa? Budi Gunawan pesan Karangan Bunga ke kita. Karangan Bunga mungkin yang mengapresiasi untuk ikut membeli Karangan Bunga di Jepara, orang-orang Jepara gitu. Ya, alhamdulillah Bapak Bupati kita juga mengapresiasi anak-anak muda ini. Pak Dian Kristiandi. Ya, Pak Dian Kristiandi pesan ke Prabu Foris, Pak Andi ini tahu kalau yang bikin ini anak-anak muda, yang bikin ini remaja-remaja, yang bikin ini generasi-generasi kita yang perlu kita apresiasi. Nah, kita punya sesuatu kalau kita tidak diapresiasi tidak akan tumbuh, tidak akan tumbuh. Alhamdulillah sudah diapresiasi Bupati kita, Pak Andi, Pak Dian Kristiandi. Kemudian diapresiasi oleh tokoh DPR dari provinsi Pak Andang. Kita diapresiasi dari Wakil Ketua MPR juga. Iya. Kayaknya ya kita lihat ya. Lestari Murdiat. Iya, Bu Lestari Murdiat. Dia pesan Karangan Bunga ke kita. Luar biasa nih, keren banget. Kalau saya bikin Karangan Bunga bukan laku atau tidak laku, Mbak. Karena sering tidak laku. Iya. Loh kok bisa jalan, Pak Imam? Kembali ke tangan Tuhan. Iya. Anak-anak makan, ini sudah ada yang nyuplai. Iya. Anak-anak yang kerja ini laku tidak laku sudah bisa makan. Karena ada warung yang memberi makan. Jadi kan gini Mas Imam. Makannya bulanan. Iya. Kan gini Mas Imam. Jadi semua itu sudah ada yang ngatur ya. Kita nggak perlu mengeluh. Rezeki semuanya ada yang ngatur kan gitu ya. Masalah laku tidak laku, yang penting kita semangat aja gitu. Toh delalah gitu ya. Delalah kok kayaknya lancar, laku aja. Bahkan terkenal senasional ya. Karangan Bunga dari Mas Imam Gembleng ini. Yang pesan ini dari Bali. Iya. Dari Sulawesi, yang pesan dari Jakarta. Dan dari kami juga mengucapkan terima kasih ya Mas Imam Gembleng ya. Waktu itu loh ya, kita mengadakan konser Dandim. Ini Mas Imam Gembleng juga memberikan support dengan mengirim Karangan Bunga 4 meter. Jadi tidak seperti biasanya. Dan itu Pak Dandim antusias banget. Terima kasih sekali lagi ya Mas ya. Itu saat ada tujuan Mbak. Tetap ada tujuan. Bukan Karangan Bunga biar laku, bukan Karangan Bunga biar laku. Tetapi ketika ada Pak Dandim yang punya apresiasi di bidang seni, punya kemampuan seni dan memberikan contoh, beliaunya ini konser. Iya, betul. Ketika beliau konser, saya memberi apresiasi. Jadi Karangan Bunga itu bukan dikenal untuk biar beliaunya beli, tetapi ini ada orang hebat yang perlu kita apresiasi. Orang hebat yang peduli dengan Jepara, peduli dengan seniman Jepara, budaya Jepara, begitu ya. Baik, pokoknya yang terpenting adalah bikin karya sesuatu, buatlah sesuatu untuk kota Jepara tercinta ini. Bikin karya. Biar Jepara ini bisa mendunia. Itu ya. Baik, terima kasih Mas Imam Gembleng atas waktunya. Dan semoga apa yang Mas Imam cita-citakan ke depan makin sukses. Amin. Semua anak didiknya juga ke depannya ini adalah tongkat estafet penerus kita ya, anak-anak didik ini. Semoga ke depannya bisa membuat sesuatu untuk Jepara yang luar biasa. Bikin karya untuk Jepara supaya Jepara lebih mendunia. Terima kasih Mas Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.